Tapi kamu tahu hati manusia ini siapa yang mempengaruhi? Apa dukun? Apa guna-guna? Hah? Apa ada isim-isim yang bisa mempengaruhi hati? Enggak, seluruhnya enggak. Hati manusia itu dalam genggaman ujung jarinya Allah. Dalam genggaman ujung jarinya Allah. Kalau akan berputar haluan pacarmu, itu hanya karena diputar oleh Allah. Kalau Allah yang memutar, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi itu berdamai dengan Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang tukang putar segala hati, tetapkan hatiku dalam taat kepadamu, dan tetapkan hati keluargaku cinta sayang dalam kekeluargaan. Ini namanya khafa maqama rabbih, makamnya Allah sebagai muqallibal qulub. Kamu harus hati-hati kalau nanti pulang kamu dari pengajian lalu istrimu tidak di rumah lagi, mau apa kamu? Kalau hatinya tengah jalan tadi pusingkan oleh Tuhan. Ini maqam Rabbi, kedudukan Tuhan sebagai muqallibal qulub. Nah, kedudukan Tuhan sebagai yang mengatur kursnya harga dolar. Ini dolar dengan yen sekarang setiap menit berubah harga. Masa ini anak saya sore tadi baru datang dari Jepang. Gimana Pak katanya itu makan nasi di Jepang 200 sekian puluh ribu rupiah sekali makan. Gimana dulu cuma bisa dengan sekian yen, sekarang sudah ribuan rupiah. Nah ini nih peredaran uang, dan tidak tahu peredaran uang besok tambah aneh lagi. Untuk ini kita harus tahu bahwa pemerintah kita sendiri pun juga berada di bawah kekuasaan Allah. Hatinya orang-orang yang memerintah juga berada dalam jaminan naungan Allah. Maka karenanya ayat yang bunyinya wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, ini kombinasinya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Khafa maqama rabbih, takut kepada kedudukan dan pangkatnya Tuhan. Sesudah itu nahan nafsa 'anil hawa. Kenapa di sini disebutkan naha? Naha itu artinya melarang, mencegah. Kenapa nafsu tidak kita buang saja, kita hapuskan saja? Perlu apa nafsu ini bagi kita? Saudara harus tahu, nafsu alat yang diberikan Allah untuk menyelesaikan hidupmu. Kalau kamu dilahirkan Allah dengan tidak ada nafsu, di jam ibumu beranak, kamu sudah mati langsung. Begitu kamu keluar dari rahim ibu, mati langsung. Kenapa? Mulutmu tidak ngerti netek. Menyusu tidak bisa. Kepandaian menyusu ini namakan nafsu. Kapan kamu latihan menyusu? Ini kok dari rahim ibu, kok pintar sekali menyusu. Lah kepintaran ini, ya Allah, cepat sekali beransurnya. Setiap hari kepintaran, karena bahan nafsu. Melihat anak orang sekolah, saya juga ini anak saya ingin jadi sarjana, nafsu lagi. Melihat orang punya rumah bagus, kamu ingin rumah bagus, nafsu lagi. Jadi di agama nafsu itu boleh, tapi terkendali.
Dikendalikan nafsu, dikendalikan. Orang Kristen berani memusuhi nafsu. Agama Islam tidak mau memusuhi nafsu. Nafsu bukan musuh, tapi memperturutkan hawa nafsu, keinginan nafsu, salah. Puasa bukan membunuh nafsu, tapi mengendalikan nafsu. Kalau jam makan datang, ya boleh makan sekarang. Tapi hati-hati kalau makan. Tahu hati-hati makan. Ini nasi satu piring kamu letakkan untukmu. Perut udah kenyang. Tapi nasinya kamu lihat baru separuh habis. Kamu mau makan terus apa mau berhenti? Hah? Hah? Betul berhenti? Jangan-jangan kamu menghantam mubazir ini nanti ketinggalan lebih baik dihalau saja. Namanya kamu tidak nahan nafsa anil hawa. Tapi kalau sudah kenyang, biarpun nasi punyamu. Dan jangan. Besok saja, besok subuh saja. Besok saja. Ya, mana ini saudagar tukang jahit, menjahit pakaian. Orang jahit pakaian. Musim panas datang, baju ada, hari panas, memakai baju panas keluar, ya, kita dikira orang kita ini sudah street. Nahan nafsa anil hawa, nahan nafsa anil hawa. Kalau umur sudah tua, jangan ditandingi anak dalam Subang. Anak gadisnya dengan ibunya kok gelangnya sama. Ini namanya ibu tidak beres. Kok bertanding dengan nah, jadi orang tua harus nahan nafsa anil hawa, jangan pakai gelang lagi. Anak-anak gadis saja suruh pakai. Pantang-pantang kamu kaya, jangan seenaknya saja memikir rumah. Pantang-pantang kamu jadi panitia pembangunan. Kamu tahu siapa yang memikir rumah, kamarnya kelebihan daripada untuk dipakai? Maka jin berkeliaran membagi tahu kepada jin-jin yang tidak punya kamar dan mendiami rumah itu. Ini gurunya jin. Saya dapat berita dari murid saya yang namanya jin. Kepada rumah-rumah di Jakarta yang kamarnya kebanyakan daripada untuk dipakai, maka jin berkeliaran memakai kamar-kamar rumah itu. Jadi kalau kedengaran ada orang menyanyi-nyanyi di kamar macam itu, ada orang main-main malam, jangan sampai sakit hati. Itu kena kesalahan orang kaya memikir rumah kelebihan daripada untuk dipakai. Ya, kelebihan untuk dipakai. Ya, sayang ini pengajian. Kalau pengajian khusus untuk orang kaya-kaya, saya mau menyambung ini pembicaraan dengan kata yang lebih tajam. Tapi baiknya yang kaya, yang berpangkat, ini yang mulai nahan nafsa anil hawa, mulai mengendalikan hawa nafsu. Kalau pakai baju ya pakai sajalah yang mulai dibeli 3 tahun yang lalu. So, saya tahu ibu-ibu Jakarta ini kain yang dibelinya tahun yang lalu belum digunting, masih lipat-lipat. Nah sekarang sudah pergi lagi membeli kain baru. Kapan ini akan digunting? Ketawa, tak ketawa manis, ketawa mengaku itu terserah. Saya yakin. Jadi bapak-bapak saja juga hati-hati untuk ini. Jangan terlalu di-loss ini ibu-ibu ini terhadap dunia. Hanyut kita nanti. Suruh siapkan yang akan dibawa ke akhirat, bawa ke akhirat. Gelangnya kalau perlu copot, wakafkan rumah yatim, wakafkan ke masjid. Jangan berlumba-lumba untuk dunia. Nahan nafsa anil hawa. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'ina wa tawaffana muslimina ta'ibina wa lihiqna bis salihina waj'alna mimman ya'khudul kitaba bil yamin
واجعلنا يوم الفزع الأكبر آمنين وادخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم ونجنا بعفوك وحلمك من العذاب الأليم يا بر يا رحيم يا حليم يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا الله وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والسلامة في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا ربنا وتقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا واغفر لنا ولوالدينا يا غفور يا غفور يا غفور يا غفور اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.